A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Waruwiya, dan diriwayatkan, annahu, sesungguhnya, kelakuan, haknya gamir sya'an, kutila syahidun, terbunuh syahidun, orang yang mati syahid. Itu kan ya? Fil ma'rikati, di dalam perang, ya, di dalam peperangan, medan perang. Fil ma'rikati, di medan perang. Ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala qailun, maka berkata qailun, orang yang berkata. Di sini adalah seseorang itu yang berkata, Umul Fadli. Apa katanya? Hani'an lahu bil jannah. Hani'an, kesenangan, ya, lahu, kepada
orang yang terbunuh tadi katanya dijanati dengan masuk surga, dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata si Qail, ada orang terbunuh di medan perang, ya. Kemudian orang tersebut berkata, hani'an lahu bil jannah. Itu kesenangan buat orang yang terbunuh tersebut bil jannati dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga itu. Ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ma yudrika, ya, apa yang kau ketahui, ya, tentang orang tersebut, ya, hingga bisa mengatakan hani'an lahu bil jannah, bahasa kita, ya, meninggal dalam keadaan medan perang, syahid, masuk surga. Kata Nabi, la'allahu kana yataqawam bima la ya'nihi, ya, barangkali si maktul tersebut, orang yang terbunuh tersebut adalah karena ada ia takalamu berkata ia bima la ya'nihi, pada perkataan yang tidak berguna, ya, gitu. Ini kan masih bahasa apa? Masih tulisan, gitu. Ya. Barangkali wala'allahu karena yatakalamu bima la ya'nihi, barangkali si maktul tersebut, orang yang terbunuh tersebut, karena yatakalamu bima la ya'nihi, ya, ada ia berkata bima la ya'nihi pada perkara yang tidak berguna, barangkali, ya, nggak ada gunanya, nggak ada kepentingan dalam urusan dunia dan juga urusan akhirat, ya. Apalagi sampai berkata yang diharamkan, barangkali nggak tahu ini dahsyatnya maksiat lisan. Jadi dipertanyakan dulu orang yang meninggal dunia saya juga ngomongnya bener kagak gitu. Nak bicara itu luar biasa, ya. Barangkali kata Nabi dia ngomong yang tidak ada gunanya, gitu. Enggak penting diomongin, yang tidak ada gunanya diomongin barangkali. Apalagi omongan sampai omongan yang salah, ya, itu. Wa yaqulu bima la yughnihi, dan juga barangkali dia pelit bima la yughnihi, pada dengan perkara la yughni yang tidak dia butuhkan. Makanya luar biasa ini, ya, satu ucapan. Kedua apa? Bakhil itu kan salah satunya. Bakhil adalah, ya, al-bakhilu aduwwah kalau kana abidan. Orang bakhil itu tetap musuh Allah kalau kana abidan, walaupun tukang ibadah. Walaupun tukang ibadah tetap aja aduwwah, musuh Allah. Untuk ngomong hati-hati. Kalau menurut saya barangkali dia pernah ngomong ada sesuatu, kan Rasulullah tahu ya. Rasulullah. Jadi makanya pembicaraan itu luar biasa, ya, omongan itu luar biasa. Nggak tahu deh, karena omongan ada yang madorat, ya, bener-bener murni madorat. Ada omongan yang murni manfaat, ada omongan yang madorat dan juga manfaat. Ada omongan tidak ada madoratnya, tidak ada manfaatnya ada. Namun kita harus, ya, memilih mana omongan yang terbaik adalah omongan yang benar-benar manfaat. Wala darah wala manfaat juga kalau bisa aja, yang ada madarat, yang ada manfaatnya, ya. Nih. Makanya Luqman al-Hakim, ya, pernah berkata kepada anaknya, laukan al-kalam min bidatin karena sukut min zahabin, ya. Ya, seandainya ucapan perkataan itu dari emas, ngomong emas, kalau diem, kalau apa ngomong perak nilainya. Kemudian, ya, kalau ngomong emas, gitu, ya, diem ada nilainya, ya. Kemudian berkata juga ada nilainya. Itu dulu. Kalau misalkan lagi ngomong nilainya baru perak mah, kalau diem nggak ada emas ngapain? Mendingan apa? Gitu. Ada nilainya, lebih besar harganya, gitu, ya.
Banyaknya kita makan ngomongnya memasukkan perak bang perut juga kagak ada. Mau kita masih di bawah nilai nggak ada. Banyak kan yang tidak ada gunanya kita ngomong sana kemari berujung langit itu mana kadang-kadang kagak ada manfaat buat agama, kagak ada manfaat buat dunia. Ya. Itu kadang-kadang tuh kita ngomong ngelantur ke sana kemari ngomongin pepesan kosong. Ada hasil buat dunia, nggak ada hasil buat akhir. Kadang-kadang yang hasil dunia juga kecewa. Gitu nggak ada. Ini ngomongin. Makanya ini hati-hati banget ya, masya Allah bicara. Makanya kata ya saya apa Imam Al-Ghazali fahfad di sanaka min samaniati ya fahfad pelihara oleh kamu lisanaka akan lisan kamu min samaniati daripada 8 perkara ya peliharalah lisan kamu min samaniati daripada 8 perkara Allah. Mana yang pertama al-awalu al-kadibu, yang pertama adalah dusta. Ini ya, masya Allah, dusta itu luar biasa itu. Ya. Bahkan disebutnya dusta itu siapapun yang bicara min qaba'ihi dzunub wa fawakisil uyub disebut. Dosa itu adalah paling jelek-jeleknya apa? Paling jelek-jeleknya daripada dosa dan paling ya kejinya aib itu adalah al-kadibu dusta. Ya. Makanya Rasulullah sifat yang pertama kali ya sebagai Rasul apa? As-sidqu. Lawannya apa? Al-kidbu. Rasul wajib sidik, Rasul wajib sidik. Mustahil Rasulullah kidbu dosa. Apa? Dusta. Gitu ya. Maka ini salah satu itu al-kadibu dusta. Apa sebabnya? Kita disuruh jaga lisan kita. Yang pertama dari al-kadibu. Yang pertama gitu kidbu. Kenapa? Min qaba'i dzunub wa wahisyil uyub. Paling jelek-jeleknya dosa dan paling keji-kejinya daripada aib. Gitu. Bahkan dalam hadis ya cukup berdosa kalau pengen jadi orang fakir. Gitu. Cukup berdosa kalau pengen jadi orang fakir, cukup udah. Susah, karena kalau nggak bohong dia nggak bakal dapat ini. Itu. Justru modal dia dapat harta gara-gara bohong. Kalau dia nggak bohong nggak bakal dapat. Nggak bakal. Makanya modalnya apa? Bohong. Karena kalau nggak bohong dia nggak dapat duit. Itu makanya bikin susah. Bikin kesana bikin susah. Namanya dusta udah sekali. Itu yurisul faqra paling depan itu. Dalam kitab Ta'limul Ta'lim. Di antara dosa yang menyebabkan daripada fakir mewaskan fakir adalah al-kidbu, al-kadibu dusta. Ya, dosa yang paling bikin fakir adalah dusta. Karena kalau dusta, kalau dia nggak berdusta, nggak bohong, itu rada susah nyari duit. Fakir banget. Modalnya itu jadi modal awal itu. Jadi orang-orang modalnya duit, modalnya kepercayaan, modalnya kejujuran. Ini modalnya dari bohong. Kalau nggak bohong nggak bakal dapat. Bagaimana caranya deh? Ya, manipulasi. Dimanipulasi terus. Ya. Kalau kata Badul apa juga? Kalau manipulasi apa? Bikin ini kan. Nah itu. Ya. Fahfad minhu, maka peliharalah minhu daripada dosa lisanaka akan lisan kamu fil jiddi wal hazli, arti fil jiddi dalam keadaan sungguh-sungguh dan dalam keadaan bergurau. Jadi omongan benar yang benar banget juga hati-hati jangan sampai kita dusta. Bahkan wal hazli bergurau juga jangan sampai berdosa. Ya. Apalagi benar ya, gurau jangan sampai dusta. Makanya Rasulullah mah walaupun bergurau, bercanda nggak pernah bohong. Rasulullah bercanda aja bener, apalagi benernya. Dalam hajru aja bener, apalagi zidnya. Itu Rasulullah. Bercandanya bener Rasulullah. Pada satu ketika ada nenek-nenek datang ke Rasulullah SAW. Kata nenek, ya pada siapa? Kalau sudah si Aisyah, ya minta tolong ke Rasulullah, tolong doain saya biar saya masuk ke dalam surga. Gitu kan? Kata nenek-nenek.
Kalau nggak salah dalam kitab Riyadul Badiah itu ada. Ya, kata Rasul bilangin di surga nggak ada nenek-nenek. Bilangin di surga nggak ada nenek. Padahal Rasul bercanda itu kan. Di surga nggak ada nenek. Bilangin sudah itu. Nek, kata Rasul nggak ada nenek di surga, langsung nenek nangis terus ya Pak. Nangis banget, nangis buat apa gue ibadah apa gitu. Ya. Rasul berangkat aja langsung ke mana? Masjid Rasul. Habis ngomong itu Rasulnya berangkat aja masjid. Dekat kalap itu kan. Kalap. Aduh. Ya. Ada yang gitu. Ya. Ternyata disampaikan lagi kepada nenek itu ya nangis ya. Nah, apa yang dijawab Rasul seperti itu. Ya. Kata Rasulullah di surga enggak ada nenek-nenek, nanti kembali kepada perawan lagi. Ya, itu kan nggak ada, kan kembali kepada Rasulullah mau nggak ada yang bohong walaupun bercanda. Ya, kadang-kadang kita makan lain, sampai wallahi ya takut udah habis karena udah keseringan bohong, sampai wallahi masih bisa takut bohongnya nggak dipercaya. Untuk mempertahankan bohong sampai wallahi. Kenapa udah kebanyakan? Udah nggak percaya lagi. Sampai wallahi, sampai demi Allah buat bohong. Kenapa? Karena kalau dia ngomong biasa itu udah nggak percaya. Sampai membentengin bohongnya dengan wallahi itu bayangin. Ya Allah. Makanya itu fahfad minhu lisanaka fil jidi wal hajar. Pelihara daripada dusta lisanaka akan lisanmu fil jidi pada waktu sungguh-sungguh beneran ngomongnya, ngomong bener wal hajar dan ngomong yang bergurau. Kalau bisa bergurau juga jangan dusta. Sampai lagi dalam keadaan ngomong beneran yang hak. Apa sebabnya? Wala tu'awwid, jangan membiasakan lisanaka akan lisan kamu al-kadhiba akan dusta. Ya, hazlan ya, itu bergurau walaupun gurau ya, jangan dibiasain sama omah. Ya, kenapa? Pak ya tada'a ila jiddi ya, itu wal kidbi ya, Pak ya tada'a ilal jiddi. Kenapa? Kalau udah ngomong bergurau biasa bohong, nanti akan menarik ketika kita ngomong benar jadi dusta. Ya, kalau udah biasa gurau bohong, nanti ketika ngomong benar-benar juga nanti akan dusta. Ya. Karena kalau dusta sekali itu pasti nggak berhenti dusanya. Ya, kenapa? Kalau berdosa sekali ngomong begini, itu yang kedua pasti nutupin kebohongan yang pertama. Ya, kemudian ngomong ketiga lagi nutupin kebohongan yang kedua. Dia ngomong lagi nutupin kebohongan yang ketiga, terus nggak berhenti. Jadi ngomong selanjutnya akan nutupin kebohongan-kebohongan yang udah berjalan. Gimana caranya? Biar percaya. Ya, wal kidbu min umahatil kabair. Sungguhnya apa? Dusta itu wal kadibu min umahatil kabair. Bermula dusta itu min umahatil kabair, daripada induk-induknya dosa-dosa besar. Itu ya, umahat lagi ngomongnya, bukan umil kabair, tapi min umahatil jama, umahatil kabair, daripada induk-induknya dosa-dosa besar. Itu ya. Suma kemudian innaka sungguhnya engkau idza arafta tatkala engkau telah mengetahui bidzalika dengan dusta, sudah ketahuan kamu ya berdusta, ya bidzalika dengan dusta ketahuan dusta, sakotot adalah tuka, maka akan jatuh daripada, akan gugur keadilan kamu. Wasikotu dan kepercayaan kamu. Orang kepercaya keadilan kita dan kepercaya daripada orang kepercaya apa? Gugur tuh keadilan dan kepercayaan. Ya, gugur keadilan kepercayaan. Dikolika dengan gara-gara ucapan kamu. Watas dari maka menghinakan kepada engkau al-ahyunu, apa seluruh pandangan mata udah nganggap hina udah. Ya, disepelein sama orang kalau bangun. Ya,
orang mana udah mandang hina, udah mandang jelek, udah mandang gak bener. Watah takiru kak, dan juga menyepelekan kepada engkau, ya, itu menyepelekan kepada engkau, di samping menghinakan kepada engkau dan juga menyepelekan kepada engkau kalau udah dusta itu. Sepelein orang, walaupun gagah juga tetap udah habis sudah kepercayaan, ya, gugur aja keadilan. Ya. Wa idza aradta an ta'rifa qabha kadibi, dan jika engkau ingin mengetahui jeleknya daripada dusta minafsika dari diri kamu, pandur ila kadibi gharika. Kalau kamu pengen tahu bagaimana jeleknya dusta dari diri kamu, lihat aja dustanya orang lain. Kita kesel ya kalau orang kita dustain orang? Marah kita. Kalau kita dibohongin marah nggak? Jelek nggak tuh ngeliat orang itu? Jelek banget orang. Ya, gitu. Nah begitu juga caranya begitu, karena kita nggak bakal tahu bagaimana hinanya daripada dusta itu sendiri. Kita harus melihat orang lain. Kalau bagaimana kalau kita didustakan, kita akan merasa gimana tuh? Nah begitu juga kalau kita berbuat dusta, begitu juga dipandang orang kayak gitu. Nah, dipandang orang gitu hina, jelek banget. Caranya begitu, karena kita nggak bakal bisa melihat diri kita. Wa ila naqul nafsika anu wasdiqorika, ya. Ya, mana? Wila naproti nafsika, ya, kepada apa naproti sini? Kejelekan diri kamu, i'rad darinya. Wasdiqoruka, dan merasa menghinakan kamu di sohibi kepada orang yang berdusta. Wastihbauka, dan menganggap jelek kamu lahu kepada orang yang berdusta. Wa kadzalika, dan begitu juga sama seperti itu, ya. Maka fa'al fi jami uyubi nafsika, fi jami uyubi nafsika, maka lakukanlah pada seluruh aib diri kamu. Fa innaka la tadri, sesungguhnya engkau la tadri tidak mengetahui kamu qabaha uyubika, ya, apa jeleknya daripada aib kamu minafsika dari diri kamu sendiri. Bal min ghairika, akan tapi kamu tahu keburukan kamu itu dari mana? Daripada orang lain yang berbuat kejelekan. Kita pandang orang berbuat jelek kan jelek banget kan di mata kita. Nah begitu juga sama, ketika kita berbuat jelek, maka kita akan dipandang jelek juga oleh orang lain. Fama istaqobah tak. Oh, apa itu? Apa? Baca itu. Istaqawahu istaqbahtahu min ghairika yastaqbihu, saya ghairu kaminka la muhalata. Jadi maka apa yang kau anggap, ya, jelek, ya, kepadanya min ghairika, daripada selain kau, yastaqbihu yastaqbihu, maka menganggap jelek juga, ya, kepada engkau, kepadanya pada perkara itu berupa selain engkau minka dari kamu. Kalau kita anggap jelek orang yang berbuat jelek, orang dusta kan kita anggap jelek itu. Nah begitu juga kalau kita dusta, berarti kita dianggap jelek juga oleh orang lain. Lamu halata pasti itu, pasti kejadian, pasti. Hanya itu ya, salah satunya. Makanya sampai Rasul, ya, punya sifat yang pertama asilku, lawannya apa? Al-tibu. Udah. Kenapa? Ummahatil kabair, ya, itu ummahatil kabair. Berarti maka akan pakir, artinya pakir karena itu. Ya kalau nggak bisa udah susah, ya. Dulu seperti orang minta-minta nih, suka minta-minta. Dia kalau nggak minta-minta susah juga dapet. Udah minta apa ya berdapat. Muhalata tidak apa, itu pasti, ya, pala tarodok, ya, dinafsika dalika, maka tidak ridho engkau dinafsika pada diri kau, dalika akan demikian. Itu asani al-khawfu fil waqti, ya, menyalahi
Jadi wallahu alam bishawab. Rabbi zidna ilma. Dalam